Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Bank Indonesia. Topik yang saya ambil itu usaha mikro kecil dan menengah, atau biasa kita sebut dengan UMKM. Yang pertama itu di sini ada peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu didukung kokohnya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Untuk mendukung upaya tersebut, diperlukan pemberdayaan sektor real, khususnya pengembangan mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada tantangan UMKM dan akses pembinaan. Tantangan yang pertama itu ada menghadapi persaingan pasar global saat ini tidaklah mudah, karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Yang kedua ada peningkatan akses dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut. Tantangan yang ketiga itu agar terdapat peningkatan penyaluran kredit UMKM, diperlukan informasi laporan keuangan yang memadai dari UMKM. Kemudian solusi mini site UMKM. Yang pertama, untuk mengatasi kesenjangan informasi dimaksud, kami menyediakan media informasi berupa mini site info UMKM yang dapat menunjang pembiayaan. Kemudian ada besar harapan kami, mini site UMKM Bank Indonesia dapat membantu masyarakat, perbankan, dan stakeholder UMKM lainnya untuk memperoleh informasi yang andal dan terpercaya untuk kemajuan UMKM. Kemudian pengembangan UMKM Bank Indonesia, yaitu usaha mikro yaitu UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia diselaraskan dengan bidang tugas Bank Indonesia dan sejalan dengan visi, misi, dan program strategis Bank Indonesia, sehingga difokuskan untuk yang pertama, mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya inflasi volatile food yang dilakukan dari sisi supply. Yang kedua, ada mendorong UMKM potensi ekspor dan pendukung pariwisata untuk mendukung upaya penurunan defisit transaksi berjalan. Yang ketiga, meningkatkan akses keuangan UMKM untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Di sini ada kerjasama dan koordinasi. Dalam rangka pengembangan UMKM diperlukan sinergi antara BI dengan kementerian atau lembaga lainnya. Untuk itu, BI telah memperlakukan kerjasama dengan beberapa kementerian dan pihak lainnya yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau nota kesepahaman. Adapun cakupan kerjasama BI dan kementerian atau di pihak lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dan gabungan kelompok tani, Mekar Mukti, dan PT Mitra Tani Agro Unggul tantangan kerjasama pengembangan klaster cabai. Dan sampai yang keenam itu ada nota kesepemahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang kerjasama pengembangan usaha di sektor pertanian. Kemudian ada database UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Profil UMKM yang pertama itu ada profil UMKM yang layak dibiayai. Yang kedua ada profil sentra UMKM. Yang ketiga ada profil UMKM produk ekspor. Untuk yang pertama itu, profil UMKM yang berpotensi dibiayai oleh perbankan merupakan usaha yang sedang tidak menerima kredit dari bank namun memerlukan kredit untuk pengembangan usaha dalam rangka mendorong intermediasi perbankan kepada sektor real dan UMKM. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia adalah dengan menyediakan informasi data profil UMKM yang tidak sedang mendapatkan pembiayaan perbankan namun membutuhkan kredit atau pembiayaan dalam rangka pengembangan usahanya. Dan yang kedua itu daftar sentra UMKM itu udah tertera di sini, ada seperti amplang, batik, bordir, dan lain-lain.
Untuk profil UMKM produk ekspornya itu ada di perusahaan Abu Kreatif berprovinsi di Jawa Barat. Dia memproduksi vas bunga kayu, kemampuan produksi per bulannya itu 500, tahun mulainya di 2010. Dan dia tidak mendapatkan pembiayaan atau bank LKL. Kemudian ada Ainul Jepara, eh, di berprovinsi di Jawa Barat. Jenis produknya itu ukiran dan alat rumah tangga. Kemampuan produksi per bulannya itu 20 set. Tanggal mulai ekspor itu ada di 1955, dan dia tidak ada mendapatkan pembiayaan bank atau LKL. Sampai ada di sini saya mencantumkan ada 10 perusahaan, dan ada di mana provinsinya, jenis produksinya, kemudian setiap bulannya kemampuan produksinya berapa, terus tanggal tahun mulai ekspornya berapa, tahun berapa, kemudian apakah dia mendapatkan pembiayaan atau bank atau LKL itu sudah tertera di yang saya sudah ini kan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Bank Indonesia berperan penting dalam pengembangan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian nasional melalui berbagai program seperti pembiayaan, pelatihan, pendampingan, serta penyediaan database UMKM. BI membutuhkan meningkatkan akses permodalan dan kapasitas usaha. Selain itu, BI juga mendorong digitalisasi dan perluasan pasar agar UMKM lebih berdaya saing dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.